Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas TT 4807, Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini kami membawakan video yang berjudul Telkom University Green Campus Mewujudkan Masa Depan Ramah Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pramudia Rahmadi dengan NIM 1010124000210. Halo, nama saya Muhammad Jalan Nafkar dengan NIM 1010124003004 dari kelas TT 4807. Halo, saya Raffi Zulfina Fajri dari kelas TT 4807 dengan NIM 1010124300015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Manggali dengan NIM 10 10104000186 dari kelas TT 4807. Halo, perkenalkan nama saya Nurhawa Inasuha dengan NIM 1010124000352 dari kelas TT 4807. Halo, nama saya Faraulia Azara dengan NIM 10 10124000324 dari kelas TT 4807. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rifkianto, NIM saya 1010124000072. Saya dari kelas TT 4807. Kenapa sih kelompok kami mengambil judul ini? Karena Telkom University ini dia sudah menunjukkan prinsip-prinsip untuk mencapai Green Campus. Salah satunya adalah penghijauan. Nah, apa sih teman-teman Green Campus itu? Green Campus merupakan kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan dan telah melakukan pengelolaan lingkungan secara sistematis dan berkesinambungan. Green Campus juga merupakan refleksi keterlibatan seluruh sivitas akademika yang berada dalam lingkungan kampus agar selalu memperhatikan aspek kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi keunggulan dari judul tersebut dalam sumber motivasi mahasiswa yaitu yang pertama ada relevansi dengan isu lingkungan. Nah, jadi judul ini menyoroti pentingnya kampus yang ramah lingkungan yang sangat relevan dengan isu perubahan iklim dan kelestarian alam. Nah, terus yang kedua ada pembentukan identitas kampus, menyebutkan Telkom University Green Campus mempertegas identitas kampus sebagai lembaga yang mendukung praktek ramah lingkungan. Nah, terus yang ketiga ada motivasi untuk berperan aktif. Nah, dengan menggambarkan masa depan yang ramah lingkungan, mahasiswa dapat merasa terdorong untuk kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesadaran dan kreativitas. Mengaitkan kampus dengan konsep Green Campus bisa memotivasi mahasiswa untuk lebih kreatif dan mencari solusi untuk isu-isu lingkungan. Gitu, teman-teman. Prinsip-prinsip Sustainable Development. Jadi yang pertama itu ada futurity. Manusia seharusnya tidak melakukan aktivitas di masa sekarang yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di masa depan, kecuali sumber daya lingkungannya yang digunakan dalam aktivitas tersebut terus tersedia dan dapat diganti apabila habis. Prinsip futurity menyatakan bahwa aktivitas manusia saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah equity. Generasi sekarang hendaknya lebih memiliki kesetaraan dalam mengelola lingkungan dan hendaknya berbagi antara manfaat dan akibat dari aktivitas manusia secara seimbang. Karena jika manusia tidak memiliki akses yang seimbang, maka hal ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang ketiga ada public participation. Hal ini merupakan aspek yang penting dipertimbangkan dalam sistem demokrasi yang banyak diterapkan pada zaman ini. Dalam pembangunan dunia, khususnya pada saat masih proses penyusunan pekerjaan untuk pelayanan publik. Lalu yang keempat ada environment. Prinsip lingkungan yang mengakui nilai ekosistem sebagai sumber daya yang berharga yang harus dikonservasi karena manusia mendapat manfaat dari penggunaannya dan karena ekosistem memiliki nilai hakiki melebihi manfaat sumber daya manusia sehingga menuntut upaya perlindungan. Dengan memahami bahwa ekosistem memiliki nilai intrinsik yang melampaui manfaat ekonomi, kita dapat mempromosikan tindakan konservatif yang melindungi ekosistem dan pada gilirannya mendukung kesehatan dan kualitas hidup saat ini dan di masa depan. Upaya perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi antar individu, komunitas, pemerintah, dan sektor swasta. Selanjutnya adalah indikator tercapainya kampus hijau. Yang pertama yaitu kebijakan manajemen kampus yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Yang kedua adanya pengamatan air, listrik, dan kertas. Yang ketiga adanya penghijauan yang mencapai
proporsi ideal ruang terbuka hijau. Keempat, tersedianya bangunan atau gedung yang ramah lingkungan. 5. Terpeliharanya kebersihan dan kenyamanan lingkungan. 6. Terciptanya kampus tanpa rokok dan bebas polusi. Yang ketujuh, terselenggaranya pendidikan lingkungan bagi mahasiswa. 8. Adanya kepedulian dan keterlibatan seluruh elemen sivitas akademi dalam budaya peduli lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesadaran terhadap keselamatan kerja dan tanggapan bencana. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi ini, yaitu Telkom University Green Campus adalah langkah nyata dalam menciptakan lingkungan kampus yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Inisiatif ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara efisien, penerapan energi terbarukan, penghijauan kawasan kampus, serta edukasi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Melalui program ini, Telkom University tidak hanya berkontribusi pada pelestarian alam, tapi juga membentuk generasi muda yang peduli dan aktif dalam menjaga lingkungan. Hal ini menjadi komitmen nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan Green Campus yang dimana kami peduli terhadap lingkungan. Oke, lanjut. Di sini merupakan contoh dari penerapan Green Campus, yaitu banyak sekali tumbuhan yang ditanam di sekitar kampus ini.